warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Fakultas Kesehatan. Saya sebagai guru penjelasan teman-teman hari ini. Teman-teman sehat? Ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, teman-teman udah makan? Permainan berpasang-pasangan ataupun dapat satu sama lain. Ya, betul. Dia main apa? Lempar punggung ya. Apa? Lempar. Bola basket itu lempar. Ya. Ini atlet apa? Atlet apa? Berat. Kalau mau atlet apa? Apa juga? Apa enggak itu atlet voli. Kayak gini, angkat berat itu ada tekniknya. Ada kan, bukan kekuatan doang gitu ya. Dia bukan kekuatan doang. Misalnya orang squat deadlift gini mungkin kan? Deadlift gini ya kan? Nah ini dari atas seperti itu. Terus apakah ini kita main bulu tangkis itu diremehkan? Itu ada teknik-teknik semua. Misalnya smash. Kan ada orang kayak bingung kenapa smash dia kuat. Ternyata kita harus melatih bahu dan melakukan selain kekuatan tubuh, selain itu tekniknya loncatan ini smash loncat dan pukul. Nah sekalian karena kita kebetulan belum ada fasilitas dalam melakukan fasilitas asli dengan bulu tangkis, kita pakai pengembangan media aja. Ini media bulu tangkis tapi pakai alat yang dikembangkan. Oke, jadi ada beberapa jenis teknik dalam bulu tangkis. Yang pertama ada namanya, siapa yang tahu nih gerakan pertama ini? Apa itu? Tahu nggak? Servis pendek. Ya, servis pendek. Yang smash tadi kan? Yang dari atas dan loncat setinggi-tingginya. Nah, bagi teman-teman, karena kita dalam praktek olahraga itu jelas harus praktek, coba bangun dulu. Nah, bisa dipegang. Coba lakukan servis pendek. Servis pendek. Ya, saya contohin. Itu namanya servis pendek. Ada juga namanya servis panjang. Contohnya dari bawah. Dia akan menunjang tinggi. Coba, tes. Ya, karena ini dari perkembangan media modifikasi nggak masalah. Tapi kalau pakai yang aslinya, dia bakal jauh. Tapi teman-teman minimal tahu dulu. Nah, contohnya, ini kan apa sudah praktek? Siapa namanya? Tadi. Oke, walaupun berarti yang melakukan, tapi teman-teman yang lain kan minimal tahu. Ini siapa namanya? Zulfan. Ini gerakan apa? Servis pendek. Ya, ini gerakannya apa? Servis apa? Iya, servis tinggi atau servis panjang. Nah, itulah kenapa kebutuhan praktek itu sangat penting. Kita bisa mengambil dengan panjang, tapi tanpa praktek. Misalnya ini semua nih, tulisan yang panjang ini, kalau ditulis aja tapi tidak dipraktek, kalian bisa nggak? Nggak bisa. Malah pusing kan kayak itu apa yang tulis di banyak kali, tapi tanpa adanya praktek kita tidak bisa melakukan itu. Dan selain itu ada namanya footwork. Tahu nggak kalau boxing itu misalnya begini? Boxing. Terus taekwondo gini. Berbeda. Muay Thai. Semua itu ada manfaatnya, ada gunanya. Kayak angkat misalnya deadlift. Yang saya contoh tadi harus gini kan? Nah, itu sama juga footwork itu bukan pasti. Kenapa? Biar seimbang. Gitu. Sama yang squat. Squat kan harus gini deh. Mudah-mudahan kan bisa turun. Dan turunnya harus gimana bokongnya? Pasti harus tahu kan? Bokongnya kemana? Bokongnya masuk. Terus jatuhnya di belakang kan? Kalau dia ke depan apa dia bisa? Borong nggak seimbang, ya kan? Bisa-bisa jatuh. Ada yang kecelakaan betul namanya gigi, ya kayaknya patah akibat deadlift dengan angkat beban
penting. Untuk pengaplikasiannya, coba. Oh sekarang coba yang satu. Ini abang berdiri di sini. Agar mengetahui betapa pentingnya teknik di dalam otot itu harus seimbang, namanya kombinasi. Kita harus sama-sama begitu. Ini saya akan mencontohkan, misalnya smash yang kuat tadi itu bukan hanya pakai power, tapi pakai teknik. Tapi saya akan memvisualisasikannya dengan bela diri karena lebih bisa terlihat. Contoh, kalau orang marah di jalan misalnya pun dada kita, kayak mana? Bukan sasar, power, gini ya, sasar aja, power ini. Ini saya kasih tadi bang, saya akan pakai kekuatan saya, kekuatan otot. Ini saya otot tanpa teknik 5%. Ya gitu kan? Mungkin gini deh, tanpa teknik, nggak ada sasar. Tapi sekarang saya pakai kekuatan 5% juga, dikombinasikan dengan teknik. 5% dan plus teknik. Berbeda nggak hasilnya? Berbeda, sama juga dengan teknik olahraga lainnya. Nah, jadi nggak semua tuh pasti kalian pernah punya teman yang kalau tender nih orang kampung kuat ini kenapa nggak dia pernah nggak ada orang kampung dia kuat lagi kok bisa nggak jadi atlet? Contoh, misalnya saya kasih nampak Mike Tyson, banyak nggak orang kulit hitam yang lebih kuat dari Mike Tyson? Banyak sebetulnya, tapi nggak bisa jadi atlet boxing. Kenapa? Mike Tyson melakukan hal lain yang dari pembentukan otot, yaitu teknik. Dan pukulan, ada nggak pernah jadi orang yang tangkis? Emang secara dasarnya dia misalnya servisnya gini, tapi arahnya dia enggak ke sana, pura-pura ke sana tapi begini, ya kan? Pura-pura itu ke kanan. Itu namanya teknik pengembangan lari dalam melakukan teknik dasar. Cuma kita belajar teknik dasarnya dulu. Seperti ada namanya drop shot. Apa itu drop shot? Misalnya kita drop shot itu di mana kan ada net biasanya kan? Net itu kita memukul bolanya pas jatuh ke dalam net. Jadi kan susah lawan. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, Ya. bagaimanakah cara melakukan agar smash kita itu kuat dalam permainan bulu tangkis? Siap, baik, terima kasih. Oke, dalam olahraga tuh biasanya tuh ada 3 jenis. Ada pengecilan, ada pembentukan, dan ada kekuatan. Misalnya olahraga pengecilan itu kardio, dia kardio gitu untuk mengecilkan tubuh, ada yang program karting. Ada juga pembentukan itu lama. Berarti yang misalnya nih saya kasih contoh push up untuk pembentukan ya. Contoh push up untuk pembentukan, ini kan untuk otot dada, dia pelan. Pembentukan. Tapi kalau dia mau cari kekuatan, nah kita kan untuk smash itu kan kita bukan untuk pindah dada kan, tapi cari kekuatan smashnya. Jadi push up ini kan melatih otot dada baru untuk melakukan pukulan. Jadi pakai latihan ledakan. Contohnya, nah push upnya loncat, atau bisa juga dengan tepuk. Oke, paham? Oke, silakan jawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permainan bola tangkis kan Pak, olahraganya pinter. Ya. Latihan dasarnya gimana Pak? Biar fisik kita kuat. Oke, kalian pernah lihat ada binaraga, pasti ada mereka tuh terkesan nggak sanggup lari karena mereka fokus pembentukan. Jadi jarang namanya latihan endurance, ketahanan yang biasanya jogging 10 kilo, 5 kilo itu jarang. Jadi untuk ketahanan itu kita butuh latihan endurance, ya latih jogging. Karena kan dia misalnya orang di bulu tangkis ini kan nggak akan mukul ke arah kiri aja, nggak akan di sana aja kan, pasti kanan kiri kita main lari ke kiri kanan. Nah karena itu kita butuh ketahanan. Mungkin kalau cuma dasar aja kekuatan kita mungkin cuma sanggup di 5 game di situ atau di beberapa menit. Tapi
Tapi agar sanggup sampai habis, kita harus sampai sanggup melakukan hal itu semua dengan ketahanan, yaitu kita bisa melatihnya dengan yodium. Ada namanya interval, ada namanya temporan. Nah, kita hari ini masuk ke teori aja dulu. Pastinya minggu depan kita akan langsung prakteknya. Misalnya tadi, gimana cara smash yang kuat, udah tahu teknik tapi kalah juga, ya kan? Kita akan mencari cara, selain teknik kita harus tahu kekuatannya juga. Jadi kekuatan dan teknik itu selaras. Kita tak bisa kekuatan aja. Kekuatan aja itu orang gila tuh kuat, tapi kita butuh teknik. Misalnya nih, orang buat kuli bangunan tuh kuat kan? Kalau dia cuma kuat aja, mampu nggak dia susun batu-batu bata itu dengan rapi? Nah, mudah kan ya? Siapa yang biasa cukup mandornya ya? Tapi ada yang lebih mereka, misalnya industri, mereka tuh udah betul-betul tuh teknik, cara pengumpulan batu bata, cara pengambil semennya. Tahu nggak gimana cara mengambil semen? Kan nggak mungkin semen asal-asal dicampur, air asal-asal, pasir asal nggak bisa kan? Sama juga di bulu tangkis, kita di olahraga apapun semua ada tekniknya. Cara berdiri, kuda-kuda, footwork. Jadi nggak asal-asal berdirinya tuh ada yang misalnya apa? Bulu tangkis kan berdirinya lebar gini. Itu biar tahu kapan mau ke kiri ke kanan. Ada yang silang, ada yang nanti membentuk tiba-tiba ke sana ke kiri atau ke kanan. Ada namanya seluncur. Seluncur mesti tahu nggak yang misalnya bolanya terlalu dekat kita seluncur jatuh. Itu juga ada teknik. Misalnya saat seluncurnya itu tangan kiri harus melindungi, jangan sampai jatuh kena dada. Seluncur. Jadi enggak kena dada itu bakal merusak organ tubuh kita. Kita cari poin, tapi jangan gara-gara satu poin menghancurkan sisa-sisa hidup kita. Oke, baik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini segitu saja. Untuk prakteknya akan kita lanjutkan di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.